Tachahau, apa kabar semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini ketemu lagi kita di video pembelajaran. Nah, materi kita untuk di semester ganjil ini sudah selesai. Nah, di video ini kita akan mereview muatan matematika tema 1 dan tema 2 di buku Bupena 3A kita. Nah, jadi Lause sudah meringkas materi-materi kita dan akan diulang di video pembelajaran kali ini. Bagi kalian untuk belajar, oke? Kita akan mulai video kali ini dengan materi membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Ini adalah materi yang sangat mudah, oke? Dan Lause tahu kalian semua sudah bisa, udah good semua ya. Oke. 1250 dinyatakan dengan lambang bilangan 1.250. Angka 1 menunjukkan ribuan. Oke. Angka 2 menunjukkan ratusan. Angka 5 menunjukkan puluhan dan angka 0 menunjukkan satuan. Sekarang perhatikan contoh-contoh berikut. 3.284 dibaca 3.284. Oke, lanjut. 5.729 dibaca 5.729. Oke. 7.145 dibaca 7.145. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Bacalah bilangan berikut, setelah itu berilah tanda centang untuk nama bilangan yang tepat. Oke, di sini sudah ada angka-angkanya dan kita akan memberikan centang. Ada 2 soal. 1.121. 1 ribuan di sini berarti 1000, oke? 1 yang kedua adalah ratusan berarti 1100. 2 di sini adalah puluhan berarti 1120 dan 1 sebagai satuan. Jadi jawabannya adalah ya betul sekali. Lanjut. Di sini satunya 1000. 9 di tempat ratusan berarti 900, 2 puluhan berarti 20, dan 4 adalah satuan dibaca 4. Berarti 1924. Oke. Next, sekarang bacalah nama bilangan berikut, setelah itu tandai lambang bilangan yang tepat. Oke. 2914. Yang mana jawabannya? Oke, benar banget. Jawabannya itu adalah 2.9, 2.9, 1, dan 4. Oke. Kemudian yang B, 3.303. Jawabannya adalah betul banget. 3.303. Dan yang terakhir, 4.452. Jawabannya adalah 4.452. Mudah kan? Kalian pasti udah bisa. Oke, sekarang kita akan menuliskan nama bilangan dari lambang bilangan berikut. Oke, 3.372 dibaca 3.372. Kemudian 4.0.5.0 dibaca 4050. Oke, kenapa nggak ada ratusan sama satuannya, Lause? Karena di sini tempat ratusan dan satuannya adalah 0. Jadi kita abaikan saja. Kita hanya membaca yang angkanya lebih dari 0. Oke? Lalu 6.328 dibaca 6.328. Nah, sekarang kebalikannya, kita menuliskan lambang bilangan dari nama bilangan berikut. Yang A, 1999. Jawabannya 1.999. Kemudian B, 2928. 2.
0,98. Kenapa ratusannya 0? Kalian bisa lihat di sini tidak ada ratusan. Dia langsung ribuan, kemudian ke puluhan. Artinya ratusannya di sini ditempati oleh angka 0. Nah, sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Untuk mempermudah membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kita akan menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Kita mulai. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya 1.375 dibaca 1375. 1000 dilambangkan dengan kotak seperti ini. 300, kenapa ada 3? Karena satu kotaknya ini bernilai 100. Kemudian yang di sini puluhannya itu yang panjang-panjang ini ada 7 karena satu buah ini nilainya 10. Dan yang terakhir pada satuan, setiap kotak ini nilainya 1. Jadilah 1370 dan 5. Dibaca 1375. Oke. Sama dengan yang nomor 2. Cuman di sini itu tidak ada puluhan. Seperti yang Lasso bilang, ketika tidak ada puluhan, artinya tempat puluhannya itu diisi oleh angka 0. Oke. Di sini 2.205. 2 pada ribuan ada 2 buah kotak atau kubus ini. Kemudian ratusannya ada 2 buah juga. Pada puluhannya tidak ada, langsung ke satuan ada 5. Oke? Next. Kita akan membandingkan bilangan 4 angka. Sekarang, perhatikan contoh berikut. Kita akan membandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Sekarang kita bandingkan satu persatu dimulai dari ribuan, kemudian ke satuan. Oke? Pada ribuan, dia sama-sama 2. Pada ratusan, sama-sama 5. Pada puluhan, nah disinilah yang berbeda. Pada puluhan lebih besar 7 kan daripada 3. Oke, berarti dari sini kita udah ketahuan kalau yang lebih besar itu adalah 2576 dibandingkan dengan 2536. Lalu satuannya sama-sama 6. Nah, angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan itu sama. Sementara angka pada tempat puluhan itu berbeda. Nilai 70-an lebih dari 30-an. Nah, maka dari itu 2576 lebih besar dari 2536. Oke? Sekarang kita akan lanjut ke mengurutkan bilangan 4 angka. Sekarang perhatikan contoh ini. Ada 3500, 3600, 3300, 3400, dan 3700. Perhatikan bahwa angka-angka ini pada tempat ribuannya itu adalah sama, yaitu 3000-an. Oke? Nah, di sini sudah ada jawabannya. Kenapa? Karena ini sangat mudah. Seharusnya tanpa kalian hitung, ini kalian sudah harus tahu. Oke? Dari urutan bilangan yang terbesar dari 3700 hingga 3300. Kemudian untuk urutan bilangan yang dari yang terkecil adalah kebalikan dari jawaban sebelumnya. Oke, ini sangat mudah dan I know you can do it. Oke? Sekarang kita akan membandingkan 2 dari bilangan-bilangan berikut. Setelah itu, kita akan mengurutkan semua bilangan dari yang terkecil. Yang pertama, kita akan mengurutkan antara 1112 dengan 1120. Oke, pada ribuan sama-sama angka 1. Pada ratusan sama-sama angka 1 juga. Nah, pada puluhan, yang sebelah kiri, yang pink itu dia 1, sementara yang ungu itu 2. Dari sini kita udah ketahuan. Artinya adalah 1120 itu lebih besar daripada 1112. Di sampingnya, kita bandingkan juga pada angka di kotak hijau, ribuannya 1, di kotak biru juga ribuannya 1.
Kemudian pada ratusan, angka di kotak hijau itu 1, sementara angka di kotak biru itu 0. Dari sini kita udah ketahuan, artinya 1122 lebih besar dari 1021. Oke? Nah, sekarang kita akan mengurutkan dari bilangan terkecil. Dari keempat angka ini, ribuannya sama-sama 1. Oke? Berarti aman. Sekarang kita ke ratusan. Warna pink, ungu, dan hijau sama-sama 1 pada ratusan. Yang membedakan hanyalah pada kolom biru dia ada angka 0. Artinya yang paling kecil adalah 1021. Oke? Kita tadi berhenti pada ratusan, oke? Jadi kita akan melanjutkan ke puluhan. Di puluhan itu terdapat pada pink itu angka 1, pada ungu dan pada hijau angka 2. Artinya yang terkecil kedua adalah warna pink, 1112. Nah, tadi kita sampai di puluhan ya. Sekarang kita lanjut ke satuan. Pada kotak ungu, satuannya adalah 0 dan kotak hijau satuannya adalah 2. Artinya yang terkecil ketiga adalah 1120 dan yang terbesarnya berarti 1122. Oke? Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang ini. Tuliskan nama bilangan sesuai lambang bilangannya. Nah, kalian masih ingat kan ini menyatakan apa? Ini ribuan, kemudian ratusan, diikuti puluhan, dan terakhir satuan. Oke, 3.488. 3 ribuan ditambah 400 ditambah 80 ditambah 8. Dibaca 3.488. Oke. Kemudian sekarang kita akan mengurutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar ke terkecil. Sekarang stop video ini dan setelah kalian sudah mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil, cocokkan dengan jawaban Lause. Oke? Yang A, yang terbesar itu adalah 4.200, kemudian 3.218, diikuti oleh 2.725, dan yang terakhir adalah 2.580. Kemudian B, 3.512, 3.152, 3.125, dan 3.012. Kemudian yang C, 5.550, 5.530, 5.505, dan 5.350. Sama nggak jawabannya? Ayo. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Nah, ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Nah, sekarang contoh ini perhatikan. 1.205 ditambah 2.143 sama dengan, kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun pendek. Oke. 5 tambah 3, 8. Satuan ditambah satuan. Oke, kemudian lanjut ke puluhan. 0 tambah 4 tetap 4. Puluhan tambah puluhan. Kemudian lanjut ke ratusan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir ribuan. 2 tambah 1, 3. Jadi 1.205 ditambah 2.143 adalah 3.348. Nah, sekarang ini ada contoh soal penjumlahan. Kerjakan. Seperti biasa, pause dulu video ini dan lanjutkan ketika kalian sudah selesai menghitung. Oke? Tidak ada kalkulator, hitung sendiri. It's easy, ini hanya penjumlahan. Oke? Sekarang langsung lanjut ke jawabannya. Yang A itu 5 tambah 3, 8. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 1, 3. Dan 1 tambah 2 adalah 3. Lanjut ke B, jawabannya adalah 4.268, C. 5.679, D. 7.738, E. 3.359, F. 3.999, G. 9.136, dan yang terakhir 7.134. Gimana? Jawabannya sama nggak? Good job ya!
Nah, sekarang kita akan menggabungkan garis ini hingga hasil penjumlahannya ada 500. Pause lagi, hitung, dan cocokkan jawabannya. Oke, yang A, 2735 akan menjadi 5000 jika dijumlahkan dengan 2265. Kemudian, 2215 akan menjadi 5000 jika dijumlahkan dengan 2785. Oke, dan yang terakhir 2475 akan menjadi 5000 jika dijumlahkan dengan 2525. Oke. Sekarang kita akan masuk ke menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, bacalah soal dengan seksama. Nah, buatlah kalimat matematika dari soal tersebut, kemudian selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Oke, seorang pelari mengikuti lomba lari maraton dalam 10 menit. Pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Nah, setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Berapakah total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Oke, jadi penyelesaiannya adalah seperti berikut. Kita akan menggunakan cara bersusun pendek ya. Oke. 0 tambah 0 tetap 0, oke? Kemudian 2 tambah 0, itu tentu saja 2. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 3, 7. Jadi, total jarak yang telah ditempuh pelari adalah 7.520 meter. Sama nggak jawabannya? Kalau salah, kenapa tuh? Oke. Lagi ya, seorang pelari mengikuti lomba lari 10K. Dalam 3 menit, pelari tersebut telah menempuh 5.780 meter. Setelah 15 menit, jarak yang ditempuh bertambah 4.105 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut selama 45 menit? Oke. Dalam 30 menit, dalam 15 menit. Oke, berarti 45 menit ya totalnya. Dalam 30 menit, itu seperti ini. Dalam 30 menit pertama, dia 5.780. Kemudian ditambah 15 menit lagi 4.105. 0 tambah 5. Oh, langsung. Jadi jawabannya adalah 9.885. Jadi, total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut selama 45 menit adalah 9.885 meter. Nah, sekarang kita akan belajar perkalian bilangan dengan cara bersusun. Ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Penyelesaian perkalian juga dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Nah, sekarang di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Nah, setiap akuarium itu berisi 15 ikan hias. Berapakah jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Nah, ini gambarnya dulu ya. Oke, jadi ada 3 akuarium. Nah, setiap akuarium ini ingat, ada berapa? Betul sekali, ada 15 ikan. Pertanyaannya, berapa sih jumlah seluruh ikan hias itu? Berarti di semua akuarium ini berapa jumlahnya? Caranya begini, 15 ditambah 15 ditambah 15. Ketemulah hasilnya adalah 3 dikali 15. 3 dari mana? 3 adalah 3 buah akuarium. 15 adalah jumlah ikan di setiap akuarium. Nah, 3 dikali 5 ini sama dengan 15 ditambah 15 ditambah 15. Oke, jawabannya adalah 45. Oke, sekarang 234 dikali 4. Penyelesaiannya, cara bersusun panjang, 234 dikali 4. Oke. 4 itu adalah satuan, 3 di sini adalah puluhan, dan 2 di sini adalah ratusan. Oke. Jadi 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian kita lanjut, 3 sebagai puluhan dikali 4 adalah 120. Oke. 3 sebagai puluhan ya, 30. Ingat, bukan 3 dikali 4, tapi 30 dikali 4. Kemudian 2 di sini adalah ratusan, berarti dia adalah 200 dikali 4. Jawabannya adalah
800. Sekarang coba kalian jumlahkan dulu. Berapa jawabannya? Betul tidak? Ayo. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah 6. Karena 6 tambah 0, kemudian 1 ditambah 2, 3, dan 1 tambah 8, 9. Jadilah 936. Oke. Nah, sekarang cara bersusun pendek. 234 dikali 4 adalah 936. Nah, 6 didapat dari 4 dikali 4. Sama dengan 16 kan? Nah, 6-nya kita tulis di bawah 4 sebagai hasil. 1 dari 16 itu kita simpan di kepala kita. Ingat ya, disimpan. Lalu, dari mana dapat 3? 3 ini adalah 3 dikali 4, itu kan 12. 12 ini ditambah dengan 1 yang kita simpan tadi, jadilah hasilnya 13. Nah, karena hasilnya 13, 3-nya kita taruh di bawah 3 atau di samping 6. 1-nya kita simpan lagi. Ingat, kita simpan 1. Oke? Nah, sekarang 9. Dari mana 9? 9 adalah hasil perkalian dari 2 dikali 4 adalah 8. Ditambah 1 yang kita simpan tadi. Jadilah hasilnya 9. Nah, begitu. Oke? Sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, oke. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat sesuai gambar. Oke, sekarang di sini di setiap gambar ini ada 14 burung. Oke, kita akan menuliskan 14 yang pertama, 14 kedua, 14 ketiga, dan 14 yang keempat. Di sini ada 4 gambar kan? Setiap gambarnya terdiri dari 14 burung. Nah, jadi begini, kalau sudah begini, kita tulis 4 dikali 14. 4-nya dari mana? Karena ada 4 kotak yang berisi burung. Dikali dengan 14. Hasilnya 56. Oke? Nah, sekarang kita akan mengerjakan perkalian dengan bersusun panjang. Pause video ini. Cocokkan jawabannya dengan Lause. Oke? Lause akan menunjukkan jawabannya kepada kalian. Kalian pause video ini. Cocokkan jawabannya. Oke? Oke. Apakah sama? Lanjut ke B. Apakah sama? Gimana? Tiga-tiganya sama? Oke, good. Lanjut ke D, E, dan F. Sama tidak? Ini bagaimana? Oke, terlihat menyenangkan. Kita lanjut. Cocok nggak? Kalian udah cocokin belum jawabannya? Harus sama ya. Kalau nggak sama, dihitung lagi. Nah, sekarang dari perkalian ini, 8 soal ini, hitunglah perkaliannya. Pause video ini, cocokkan dengan jawaban dari Lause. Oke? A, B, C, D, E, F, G, H. Gimana? Masih ada yang salah nggak? Ayo, kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar pembagian bilangan. Nah, pembagian itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Nah, kalian harus bisa dua-duanya ya. Contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang akan Lause uraikan seperti berikut. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Caranya begini, 12 dibagi 2. Oke? Nah, kalian bisa lihat di sini ada 12 bunga ya, yang akan kita letakkan di 2 vas ini. Nah, caranya begini. Kita tulis angka 12, kita kurangkan 2. Oke? 2 ini kita masukkan 1 ke vas yang ini, satunya vas yang ini. Vas kiri dan vas kanan. Sampai habis.
Oke. Lalu 2-nya ini, kenapa 2? Karena kan dibagi 2, dibagi ke 2 fas. Kita hitung ada berapa banyak 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak bunga yang ada di setiap fas itu ada 6. Nah, ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Jadi banyak bunga di setiap fas ada 6 batang. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh pembagian dengan cara bersusun. Menurut Lause ini sedikit lebih mudah sih untuk kalian harusnya ya. Oke, ini ada penjelasannya. 64 dibagi 4. Nah, di sini kalian bisa lihat 64 ini adalah soal, 4 di sini adalah pembagiannya, 16 di atas ini adalah jawabannya. Oke. Pertama, bagi 60-an dengan 4. 60-an ini di sini. 6 bagi 4. Kenapa di sini ada 4 Lause? Oke, sekarang kita ingat perkalian 4. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. Oke. Nah, sementara di sini kita itu melakukan pengurangan. 4 dikali 1, 4. Oke. 6 masih bisa mengurangi 4. Kalau 4 dikali 2 itu 8. 6 dikurang 8 nggak bisa lagi. Artinya, di sini adalah yang kita gunakan adalah angka 4. Kita tulis 4 di sini dan 1 di atas. Kenapa 1? Karena 4 dikali 1 adalah 4. Oke? 4 kali berapa yang hasilnya 4? 1. Nah, lalu sudah begini kita kurangi. Dari belakang ya, 4-nya turun, 6 kurang 4, 2. 24. Sekarang kita ingat, perkalian 4 ini ada nggak? Bisa habis dikali berapakah? Hingga ketemu 24. Betul banget. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita tulis 6-nya di atas, 24-nya di sini, lalu kita kurangi 0. Gitu. Lebih mudah kan? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini. Ada 63 bola tenis. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 7 keranjang bola sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak bola tenis yang ada di setiap keranjang? Oke, ini easy. Kita akan mengerjakannya mencoba cara pengurangan berulang. 63 dikurang 7, 1 ya. Dikurang lagi 7, 2. Dikurang lagi 7, 3. Dikurangi 7, 4. Ini yang keempat ya maksudnya ya. Dikurangi 7, ini yang kelima. Dikurangi 7, ini yang keenam. Dikurangi 7, ini yang ke-7. Dikurangi 7 lagi, ini yang ke-8. Dikurangi yang ke-7, yang ke-9. Dan ini habis. Oke? Berarti banyak bola tenis yang ada di setiap keranjang ada 9 bola. Ini mudah. Sekarang cara selanjutnya. 76 dibagi 2. Oke, ini dengan soal yang berbeda ya. Nah, kenapa 6 di sini? 2 kali berapa yang hasilnya itu mendekati 7? 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Pilihannya adalah 6. Karena 6 lebih kecil dari 7 dan yang paling mendekati dengan 7. Kita kurangi. Oke, berarti 2 kali 3, 6 ya. Lalu kita kurangi. Nah, ketemulah 16. 2 kali berapa yang hasilnya 16? Betul sekali, 2 kali 8. Kita kurangin deh. Selesai. Jadi, banyak bola tenis yang... Oh, it's not ya. Jadi, ini adalah jawabannya. Oke? 76 dibagi 2 adalah 38. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal cerita tentang pembagian. Nah, ayo kita mempelajari soal cerita tentang pembagian. Operasi hitung pembagian sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, pahami hal yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Setelah itu, buatlah kalimat matematika yang sesuai dengan selesaikan dan dengan teliti. Oke? Ibu membeli 72 jeruk. Ibu akan menempatkannya ke dalam 6 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk ibu di setiap piring? Oke. Silakan hitung. Pause video ini. Jawabannya 72 dibagi 6 sama dengan 12. Jadi di setiap piring terdapat 12 jeruk. Nomor 2, sebuah toko memiliki persediaan 128 bungkus bibit tanaman.
Bibit tanaman tersebut dikemas dalam 8 dus sama banyak. Berapa banyak bibit tanaman di setiap dus? 128 dibagi 8, 16. Jadi di setiap dus terdapat 16 bibit tanaman. Nah, sekarang sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Perhatikan contoh berikut. Ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan kepada ibu. Ada kemasan isi 4 telur dan kemasan isi 6 telur. Nah, ini perbedaannya. Gambar yang pertama adalah yang berisi 4 dan gambar kedua berisi 6 telur. Pada gambar yang pertama, 6 dikali 4 sama dengan 24. Gambar yang kedua, 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, 6 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 6. Sama dengan 100, sama dengan 24. Jadi, jumlah telur berdasarkan 2 pilihan kemasan tersebut sama banyak, yaitu 24 butir. Nah, hasil perkalian 2 bilangan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Secara umum, sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A. Dengan A dan B bilangan cacana. A kali B sama dengan B kali A itu sama dengan A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi jangan bingung ya, oke? Nah, sekarang kita akan menuliskan perkaliannya. 4 kali 3 sama dengan 3 kali, tentu saja 14. Kemudian 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5, 15. It's super easy. Nah, sekarang menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Oke? Kamu dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan ini gampang banget ya, dan kalian tuh udah jago-jago semua. Oke. Perhatikan contoh berikut. Dedi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 cm dan 7 cm. Pertanyaannya, berapa sentimeterkah panjang kayu hasil sambungan tersebut? Oke. 8 ditambah 7 sama dengan, oke, ini garis bilangannya ya. Yang pertama ada 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti garis pertama di angka 8. Ditambahkan dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 15. 8. Jadi, jawabannya adalah 15. Oke. Jadi, panjang kayu hasil sambungan tersebut adalah 15. Mudah kan? Oke, kita akan menyelesaikan contoh ini. Coba kalian hitung dulu. Pause videonya, hitung. Oke? Ayah memiliki 2 batang bambu yang panjangnya masing-masing 2 meter dan 4 meter. Tentukan jumlah panjang kedua bambu milik ayah dengan menggunakan garis bilangan. 2 tambah 4. Oke, ini garis bilangannya. 2 ditambah 4. Berhenti di 6. Jawabannya adalah 6. Sekarang, menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan 2. Kamu telah mengetahui cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita perlu memperhatikan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. Bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panah yang akan kita gambar di garis bilangan. Oke. Dari ke-9 angka ini, Lausa memilih angka 7 dan 9. Oke. Keluarga Jonas sangat menyukai kelinci. Kelinci peliharaan kakak Jonas ada 7 ekor. Wow, banyak ya. Dan kelinci peliharaan milik ibu Jonas ada 9 ekor. Nah, berapakah jumlah kelinci peliharaan kakak Jonas dan ibu Jonas? Oke. 7 ditambah 9 sama dengan, ini garis bilangannya. Berarti kita berhenti di angka 7. Oke, tambah dengan 9. Angka 9 akan berhenti di angka 16. Nah, jawabannya adalah tentu saja 16 ekor. Nah, ini adalah materi terakhir kita, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan penjelasan berikut.
Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan. Ini adalah satu petak tanah utuh. Ini 1/2. Ini 1/3 atau 3/6. Sorry, 3/6 ya. Yang ini 4/8. Perhatikan. Nah, berdasarkan gambar sebelumnya, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan ini senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi, pecahan 1/2, 3/6, dan 4/8 itu sama. Oke? Kalian bisa lihat, berdasarkan garis bilangan, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Nih, ini 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 itu sama. Dan yang lainnya juga. Oke. A, 1/3 senilai dengan 2/6 atau 1/3 sama dengan 2/6. 1/4 atau 1/4 senilai dengan 2/8 atau 1/4 sama dengan 2/8. 3/4 senilai dengan 6/8 atau 3/4 sama dengan 6/8. 2/5 senilai dengan 4/10 atau 2/5 sama dengan 4/10. Sekarang kita akan menentukan nilai pecahan. Kita telah mengenal berbagai bentuk pecahan yang dinyatakan dalam bentuk arsiran gambar. Sekarang, ayo kita lakukan kegiatan berikut agar kita lebih memahami materi pecahan yang telah kita pelajari sebelumnya. Siapkan satu lembar kertas A4, lipatlah kertas menjadi 2 bagian sama luas, arsir atau berilah warna pada setengah bagiannya. Lakukan sampai kelipatan keempat dan berilah warna berbeda pada setiap lipatan. Oke, ini adalah satu kertas utuh. Kita lipat menjadi 2, menjadi seperti ini. Oke. Langsung kasih warna berbeda ya, biar kalian bisa membedakan. Ini dibagi 2 ya. Ini pecahannya warna merah ini udah menjadi 1/2. Yang putih ini 1/2. Terus begini, kita ambil satu bagian aja warna merah, kita lipat 2 lagi. Oke? Menjadi seperti ini. Nah, oke. Lanjut sampai lipatan keempat. Udah deh, gampang. Oke, sekarang pertanyaannya, berapakah nilai pecahan bagian yang diberi warna setelah hasil lipatan ke-1 dibuka? Oke, ini lipatan pertama ya. Nilainya adalah 1/2. Lalu lipatan kedua adalah 1/4. Kenapa 1/4? Kalian bisa lihat, kan warna biru ya. Warna biru ini adalah setengah dari warna merah. Warna merah ini adalah setengah dari 1 lembar utuh. Berarti di sini dia ada 1/4. 4 itu jumlah ini nih, yang ukurannya sama besar dengan warna biru. Oke. Yang ketiga itu berarti 1/8. Dan yang terakhir adalah 1/16. Gitu deh. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lausa harap kalian paham ya. Dan kalau ada materi yang tidak kalian pahami, jangan sungkan untuk bertanya dengan ke Lause. Oke? Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti kita ada lanjutan untuk video pembelajaran matematika di buku 3B. Oke? Di hari Jumat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Gunakan masker ketika berpergian. Bawa hand sanitizer. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Oke?